Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok bermain Julian Emas, Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Siti Wahyudi, PDAUD, Kepala Sekolah dari kelompok bermain Julian Emas. Kelompok bermain Durian Emas adalah sebuah satuan pendidikan anak usia dini yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Setiap tahun kami menerima anak-anak dari lingkungan sekitar yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Para ahli menyebut masa ini dengan istilah Golden Age. Dalam kurikulum Merdeka, jenjang PAUD disebut dengan fase pondasi. Oleh karenanya, pengetahuan yang tepat tentang tumbuh kembang anak serta cara belajarnya tidak hanya dipahami oleh guru saja, tapi juga oleh orang tua selaku pendidik anak di rumah. Pada anak usia dini, stimulasi yang dilakukan haruslah secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang perkembangan anak usia dini kepada orang tua. Hal ini kami lakukan karena orang tualah yang lebih banyak waktu bersama anak. Di samping itu, orang tua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari trisentra pendidikan selain sekolah dan masyarakat. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam sebuah pendidikan. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah pemahaman sebagian besar orang tua yang menganggap bahwa tujuan mereka menyekolahkan anak di PAUD hanya agar anak bisa calistung atau baca, tulis, dan hitung, serta menganggap bahwa bermain bukan sebuah aktivitas belajar. Seperti kita pahami bersama, dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD atau fase pondasi terdiri dari nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan literasi, numerasi, dan sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Intisari kegiatan pembelajaran adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Hal lain yang penting diberikan kepada anak yaitu kompetensi pembelajaran abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan kemampuan berkomunikasi. Semua hal ini bisa dilakukan dalam kegiatan bermain. Hal inilah yang mendorong kami terus berupaya mencari strategi bagaimana memberikan pemahaman yang tepat kepada orang tua. Akhirnya kami menemukan sebuah praktik baik yang kami beri nama 4C untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang perkembangan anak usia dini. Praktik baik yang kami buat yaitu 4C untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang perkembangan anak usia dini. 4C tersebut yaitu yang pertama, sosialisasi. Pada rawat awal tahun ajaran baru, saya akan memberikan pemahaman tentang perkembangan anak, cara belajar anak, serta stimulasi anak usia dini kepada orang tua atau wali murid melalui kegiatan parenting. Alat bahan yang kami gunakan adalah materi, proyektor, berbagai video tentang tumbuh kembang anak. C yang kedua yaitu fasilitasi. Kami memfasilitasi buku-buku bacaan untuk orang tua yang terkait dengan perkembangan anak. Kami lakukan secara bergiliran setiap kelas. Setiap minggu kami persilahkan orang tua untuk meminjamkan buku tentang perkembangan anak yang kami peroleh dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Secara bergantian tiap kelas mereka kami fasilitasi meminjam buku tersebut. Jadwal peminjaman buku kami atur sebagai berikut. Rabu pertama untuk wali murid kelas apel, Rabu kedua untuk wali murid kelas semangka A, Rabu ketiga untuk wali murid kelas semangka B. C yang ketiga yaitu konsultasi. Kami membuka ruang konsultasi untuk orang tua yang ingin berkonsultasi tentang perkembangan anaknya. Waktunya adalah setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Berbagai permasalahan yang terkait perkembangan anak di rumah bisa disampaikan orang tua kepada kita, dan kami berusaha memberikan pemahaman tentang tumbuh kembang anak melalui diskusi, sharing dalam ruang konsultasi tersebut. C yang keempat yaitu kolaborasi.
Kami juga berkolaborasi dengan melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan yang menguatkan pemahaman orang tua akan perkembangan dan stimulasi anak. Misalnya, kegiatan orang tua menjadi narasumber di sekolah, kegiatan cooking day, market day, amalia Ramadan, dan sebagainya. Dari hasil aksi nyata yang kami buat, kami melihat hasilnya yaitu yang pertama, orang tua semakin paham tentang tahapan dan aspek perkembangan anak yang harus terstimulasi dengan baik. Kemudian yang kedua, orang tua tidak lagi menuntut anaknya untuk bisa calistung secara instan. Yang ketiga, orang tua memahami bahwa cara belajar anak usia dini adalah dengan bermain. Kemudian yang keempat, orang tua ikut menstimulasi anak di rumah dengan menggunakan bahan dan alat yang ada di rumah dan di lingkungan sekitar. Yang kelima, orang tua antusias saat diajak kolaborasi dalam berbagai kegiatan di PAUD. Yang keenam, anak belajar dan bermain dengan suasana yang gembira dan penuh makna, serta perkembangan anak menjadi lebih optimal. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Demikian praktek baik yang sudah dilakukan oleh kelompok bermain durian emas. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.